Halo teman-teman, perkenalkan saya Ferensa Afira dari Niaga Avia UI 2020. Di video kali ini, saya akan menganalisa bisnis PT Garuda Indonesia dari segi keuangan dan faktor eksternal yang mempengaruhinya. PT Garuda Indonesia adalah BUMN yang menjadi salah satu maskapai penerbangan terbesar di Indonesia. Garuda memiliki jalur penerbangan ke seluruh Indonesia dan berbagai dunia dengan lebih dari 210 armada. Sebagai pelopor maskapai nasional yang didirikan pada tahun 1949, Garuda Indonesia memiliki tagline The Airline of Indonesia. Mereka memberikan pelayanan terbaik melalui konsep Garuda Indonesia Experience yang mengedepankan Indonesian Hospitality, yaitu keramah tamahan dan kekayaan budaya Indonesia. Sayangnya, pandemi COVID-19 telah mengantarkan industri penerbangan pada titik terendahnya sepanjang sejarah. Semenjak dilanda pandemi, kondisi PT Garuda Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Garuda menderita kerugian sebesar 1,66 miliar US dollar atau setara dengan 23,73 triliun rupiah pada September 2021. Rugi ini naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 1 miliar 70 juta US dollar. Selain rugi, BUMN ini juga memiliki utang segunung. Hingga kuartal 3 2021, Garuda Indonesia memiliki utang sebesar 9,8 miliar US dollar, setara dengan 140,14 triliun rupiah. Sebenarnya kalau dalam kondisi seperti ini, kalau istilah perbankan sebenarnya sudah technically bankrupt, Pak. Sebenarnya technically, tapi legally belum. Dari permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, saya tertarik untuk menganalisis perusahaan lebih lanjut untuk mengetahui apa penyebab masalah yang dialami Garuda serta bagaimana mengatasinya. Saya menggunakan analisis kompetitor cash flow untuk melihat bagaimana kondisi keuangan Garuda sesungguhnya, terutama di tahun 2021 sekaligus membandingkan keuangan mereka dengan kompetitornya yaitu AirAsia. Saya juga menggunakan analisis critical success factor menggunakan teknik PASS yaitu politik, ekonomik, sosial, dan teknologi untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis Garuda agar perusahaan dapat lebih peka terhadap ancaman atau peluang yang datang. Cash flow sering menjadi ukuran utama dalam kelangsungan hidup dan fleksibilitas operasi, termasuk kemampuan untuk mendanai inisiatif baru dan bertahan melawan serangan kompetitif. Perusahaan perlu menjaga stabilitas arus kas antara operasi, investasi, dan financing untuk mencapai kesehatan dan stabilitas keuangan. Hubungan antara ketiga kategori ini dapat menunjukkan pada tahap apa tekanan keuangan perusahaan dan memberikan informasi tentang tindakan apa yang harus dilakukan manajemen untuk memperbaiki keuangannya. Jika dilihat dari arus kas operasi, kas bersih yang diperoleh perusahaan di tahun 2021 mengalami penurunan hingga 2 kali lipat, yaitu dari 113 juta US dollar ke 56,9 juta US dollar. Pendapatan operasi ini adalah yang terendah selama 4 tahun terakhir dibandingkan dengan 2020, 2019, dan 2018. Penurunan drastis ini utamanya terjadi karena berkurangnya penerimaan kas dari pelanggan dan hasil operasi yang diakibatkan oleh pandemi. Selain itu, dengan pendapatan yang berkurang, pembayaran kepada pemasok malah mengalami peningkatan sebesar 22,3 juta US dollar. Namun, apabila dibandingkan dengan salah satu pesaingnya yaitu AirAsia, penerimaan kas aktivitas operasi dari Garuda Indonesia masih jauh lebih tinggi. Arus kas operasi AirAsia di tahun 2021 sebesar 31 miliar rupiah atau sekitar 2,2 juta US dollar, turun hampir 4 kali lipat dari tahun 2020 yang mencapai 109 miliar rupiah. Artinya, meskipun operasional Garuda mengalami penurunan akibat pandemi, Garuda masih bisa mengungguli kompetitornya dalam bidang operasional. Dilihat dari aktivitas investasi, pengeluaran yang dilakukan oleh Garuda untuk aktivitas investasinya naik paling drastis, yaitu dari minus 47 juta US dollar menjadi minus 237,9 US dollar. Kenaikan pengeluaran diakibatkan terutama karena pemeliharaan pesawat. Investasi yang tinggi menggambarkan bagaimana perusahaan memikirkan keuangan jangka panjang. Namun, karena pendapatan dari operasi Garuda menurun, seharusnya perusahaan bisa menyesuaikan aktivitas investasinya, misalnya dalam hal pembelian pesawat. Uang yang didapatkan dalam aktivitas investasi juga berasal dari pelepasan aset tetap, sedangkan laba dari aktivitas investasi hanya 59.000 US dollar. Dibandingkan dengan AirAsia, pengeluaran investasinya lebih kecil daripada pendapatan operating, sehingga biaya masih bisa tertutupi. Sedangkan Garuda, kita melihat cash flow dari investing lebih tinggi daripada cash flow operating, artinya perusahaan membutuhkan dana injeksi dari sumber lain selain operasi. Terdapat kas masuk sebesar 64 juta US dollar dari pinjaman jangka pendek dan 145 juta US dollar yang diperoleh dari pinjaman jangka panjang. Padahal di tahun sebelumnya, Garuda masih memiliki pinjaman jangka panjang sebesar 117 juta US dollar. Jumlah kas bersih yang didapatkan untuk aktivitas financing di tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan 2020 yang minus hingga 190 juta USD. Begitu pula jika dibandingkan dengan AirAsia yang minus 1 juta USD.
Tetapi, arus kas financing yang lebih tinggi belum tentu menandakan hal yang baik apabila sumber pemasukan berasal dari hutang. Dan sebaliknya, akan lebih baik apabila arus kas minus karena melakukan pembayaran hutang, karena artinya perusahaan sudah mulai mampu untuk membayar atau melunasi hutang mereka. Kesimpulannya, total arus kas bersih dan kas akhir periode Garuda tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat besar dibandingkan tahun 2020. Jika dibandingkan dengan Air Asia yang pendapatannya lebih kecil dari Garuda, mereka masih memiliki pendapatan arus kas positif sebesar 26,4 miliar di tahun 2021. Dari hasil analisa cash flow tersebut ditemukan bahwa permasalahan yang dialami Garuda bukan hanya pendapatan operasi yang menurun karena dilanda pandemi, tetapi pengeluaran untuk aktivitas investasi yang terlalu besar yang tidak seimbang dengan pendapatannya, sehingga memaksa Garuda untuk lagi-lagi berhutang atau mengandalkan suntikan dana dari pemerintah. Critical Success Factor adalah area aktivitas yang harus menerima perhatian konstan dari manajemen untuk memastikan bisnis tetap fokus pada apa yang diperlukan dan menghindari pemborosan pada area bisnis yang kurang penting. Saya akan menganalisa Critical Success Factor dari eksternal Garuda Indonesia menggunakan PES Analysis. PES Analysis adalah metode manajemen di mana organisasi dapat memahami faktor eksternal utama yang mempengaruhi operasinya untuk menjadi lebih kompetitif di pasar. Dalam bidang politik, yang pertama Garuda Indonesia beroperasi di banyak negara dan tiap negara memiliki aturan dan regulasi yang berbeda-beda dalam hal industri penerbangan. Yang kedua, sebagai BUMN yang sebagian besar dananya berasal dari pemerintah, Garuda sangat sensitif pada gangguan politik seperti pemilu, demo, penurunan devisa, kebijakan anggaran, dan lain-lain. Di bidang ekonomi, sebagai industri yang tidak memiliki banyak sumber pemasok, Garuda terus-menerus berada di bawah tekanan untuk mengatasi harga bahan bakar, perawatan, dan penyewaan pesawat yang terus meningkat. Yang kedua, kondisi ekonomi akibat pandemi yang berdampak pada menurunnya pendapatan dan daya beli masyarakat. Yang ketiga, tuntutan tenaga kerja yang ingin kenaikan gaji di masa depan. Yang keempat, tingkat inflasi dan fluktuasi nilai tukar yang mempengaruhi rencana investasi Garuda tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga dalam jangka panjang. Di bidang sosial, kesadaran masyarakat akan pentingnya dampak lingkungan seperti jejak karbon, sumber energi, dan lain-lain. Yang kedua, sikap masyarakat yang mengutamakan kesehatan dan keselamatan sehingga Garuda juga harus memprioritaskan hal ini. Yang ketiga, perubahan cara berkomunikasi seperti media sosial, WebEx, dan Zoom. Di bidang teknologi terus berkembang seperti teknologi otomatisasi dan teknologi mobile yang membuat hampir semua transaksi seperti pembelian tiket dilakukan secara online. Yang kedua, inovasi teknologi juga memberikan akses yang lebih besar ke informasi, bukan hanya kepada mitra tetapi pemain yang lebih luas di industri transportasi, sehingga hal ini akan membentuk persaingan industri yang lebih ketat lagi ke depannya. Dengan menganalisis keuangan dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi Garuda Indonesia, kita bisa membentuk saran strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengatasi permasalahan mereka. Misalnya, Garuda harus memotong pengeluaran operasi khususnya pada pemasok dengan cara melakukan negosiasi ulang dan menjalin hubungan yang dapat saling menguntungkan. Pengeluaran dari aktivitas investasi juga harus dipangkas, misalnya dengan mengoperasikan pesawat sesuai dengan permintaan saja, yaitu rute-rute yang sedang ramai. Dilihat dari kondisi ekonomi, sekarang di mana daya beli masyarakat menurun, Garuda dapat memberikan penawaran berupa diskon untuk meningkatkan pembelian. Garuda juga dapat berfokus pada bidang kargo karena masyarakat sekarang banyak yang suka berbelanja online, sehingga jasa pengantaran barang sedang memiliki permintaan yang besar. Pemanfaatan teknologi juga harus ditingkatkan di tiap bidang dalam perusahaan agar dapat meningkatkan produktivitas manajemen dan operasi yang dilakukan oleh Garuda. Aktor yang berperan dalam melaksanakan strategi yang dimiliki oleh Garuda adalah seluruh pekerja mulai dari direktur utama hingga staf, karyawan, dan departemen yang ada. Direktur utama Garuda Indonesia adalah Irfan Setiaputra dengan wakilnya yaitu Doni Oskaria tentunya memegang peran utama. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan strategi ini antara lain yang pertama pengelolaan keuangan. Skema restrukturisasi yang ada perlu memperhatikan kondisi likuiditas Garuda, serta menjaga keterbatasan ruang fiskal pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas perseroan. Yang kedua, kondisi perekonomian yang tidak stabil akibat pandemi COVID-19 membuat Garuda sulit untuk melakukan prediksi terhadap permintaan atau penawaran. Yang ketiga, keterbatasan keuangan yang menyebabkan terganggunya sejumlah aspek operasi, di mana alat produksi harus di-maintenance dan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya. Yang terakhir, mengenai mekanisme legal tentang bagaimana perseroan menyelesaikan pemenuhan kewajiban keuangan melalui proses PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih dan semoga bermanfaat.